Assalamualaikum. Hai semua, hari ini aku bikin roti yang super lembut dan super empuk ya teman-teman. Resep ini wajib kita coba ya, karena ini bener-bener recommended banget ya teman-teman. Untuk yang baru pertama nonton, selamat bergabung ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke bahan-bahannya ya. Ini ada tepung, kemudian ada ragi instan, kemudian ada susu bubuk, margarin, gula pasir, susu, dan garam. Nanti bahan-bahannya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Siapkan tempat yang lebih besar. Ini aku masukin terigunya. Kemudian aku masukkan susu bubuknya. Masukkan juga vermipannya atau ragi instannya. Lalu aku juga masukin gula pasirnya. Kita campur dulu bahan keringnya, kita aduk pakai sendok dulu. Lalu aku masukkan susu cairnya. Ini aku pakai susu UHT. Teman-teman terserah ya, mau pakai susu SKM dicairkan juga boleh. Ini aku pakai yang dingin susunya. Pakai susu bubuk kemudian dicairkan juga boleh. Ini aku pakai aduk pakai speed yang rendah dulu untuk mencampur. Nanti kalau sudah tercampur rata, kita naikkan speednya ya sampai kecepatan yang lebih tinggi. Setelah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Aku masukin garam. Kita masukin garamnya, kemudian aku juga masukin margarinnya. Kemudian kita aduk lagi pakai mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Untuk pemakaian hand mixer seperti ini, kita harus ikutin alurnya ya teman-teman, agar mixer kita nggak cepet rusak. Ini kita ikutin alurnya. Kalau kita mau membawa adonan kita ke arah ke tengah, ini cara ngemixernya harus sambil diangkat-angkat seperti ini ya teman-teman. Nanti posisi adonannya juga akan ke arah tengah. Kita ngemixer adonannya sampai kalis ya teman-teman, agar adonan rotinya itu empuk, lembut, dan berserat. Bagi teman-teman yang belum punya mixer, ini juga bisa kita adon pakai tangan ya teman-teman. Ini kita adon pakai tangan sampai kalis juga ya teman-teman. Kalau kalis itu ciri-cirinya dia sudah tidak nempel di tangan kita, atau kalau kita pakai mixer seperti ini yang kecil ini, dia itu tidak nempel di ujung besinya ya. Kalau kita pakai hand mixer seperti ini, untuk adonan roti biar
kalis itu membutuhkan waktu 10-15 menit, tapi tergantung mixer masing-masing ya teman-teman. Kalau pakai mixer yang lebih besar mungkin lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita ngadon pakai tangan biasanya 20-25 menit itu kira-kiranya ya. Pada video kali ini aku nggak banyak edit dan nggak ada video yang dibuang. Biasanya aku bikin video itu ada sedikit yang dibuang, kemudian aku banyak percepat juga untuk pengeditannya. Kali ini aku nggak banyak edit dan nggak ada yang dibuang. Nah, ini biar teman-teman tahu proses bagaimana agar adonan roti ini biar kalis elastis, kemudian juga walaupun ini nggak pakai telur tapi ini benar-benar empuk, lembut dan berserat. Nah, kalau sudah seperti ini adonannya, ini sudah kalis elastis ya teman-teman. Ciri dari kalis elastis itu sudah tidak menempel di ujung besinya dan si adonan itu malah mengikuti besinya ya teman-teman. Kemana arah besi itu kita arahkan, kemana aja dia mengikuti si adonan itu. Adonan roti ini walaupun tanpa telur tapi tetap empuk, lembut dan berserat. Ini karena kita pakai susu dan ngadonnya sebenarnya ini sudah kalis, tapi aku tetap nge-mixer terus biar seratnya itu terlihat ya teman-teman. Nah, kalau pakai telur itu sebenarnya untuk mempertahankan lebih lama tingkat keempukannya. Ini juga empuk, tapi kalau pakai telur itu jauh lebih lembut sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis elastis. Ini aku saatnya transfer ke meja kerja. Nah, terlebih dahulu tangannya kita kasih minyak biar tidak nempel di adonan. Kali ini aku bikin rotinya, ini aku bentuk seperti roti kasur pada umumnya. Ini sebenarnya adonan roti ini bisa dibentuk apa aja ya teman-teman. Mau dikasih topping atasnya itu pakai abon atau mau di topping meses. Pokoknya adonan ini adalah adonan roti manis, jadi mau dibentuk apa aja itu terserah teman-teman. Ini aku timbang beratnya kurang lebih 32-33 gram, karena aku mau jadiin satu loyang itu jadi 16 biji. Tuh ya teman-teman, adonannya enak banget dibentuknya. Ini benar-benar adonannya kalis elastis. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan like ya. Kemudian jangan lupa komen. Barangkali teman-teman ada yang request, Bun dibikinin resep ini dong. Siapa tahu aku bisa buat videonya. Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di-share ya kalau video ini bermanfaat. Aku bikin video roti ini juga request dari teman-teman ya. Ada yang pernah request itu di waktu di video aku yang udah lama itu, Bun request roti dong. Baru kali ini aku bikin videonya. Barangkali teman-teman ada yang request, silahkan tulis requestnya di kolom komentar ya. Resep roti ini nggak hanya untuk dinikmati sendiri ya teman-teman, ini juga bisa dijadikan ide usaha. Enaknya bikin roti ini itu cuma satu kali proofing ya teman-teman. Ini kita proofing kurang lebih selama 1 jam atau tergantung suhu ruangan di rumah teman masing-masing ya. Ini benar-benar pengerjaannya enggak ribet. Tapi sebelum kita proofing, ini terlebih dahulu aku mau isi ya teman-teman. Nanti setelah dibulat-bulatkan seperti ini semuanya,
nanti aku akan isi varian keju dan coklat karena anak-anakku suka keju dan coklat. Jadi nanti aku mau isi keju dan coklat, tapi terserah teman-teman ya, mau diisi susu atau mau diisi di dalamnya itu pakai abon atau mau diisi juga pakai seres, terserah teman-teman ya. Atau mau polosan juga ini tetap enak ya rotinya, karena ini roti manis. Yang jelas ini benar-benar lembut, moist banget, kemudian seratnya itu ya teman-teman, bikin anakku ini doyan banget. Ini kalau dibikinin roti pasti langsung ludes abis ya teman-teman. Nggak hanya anak-anakku ya teman-teman yang doyan roti ini, tapi bapaknya anak-anak juga ini senang banget kalau dibikinin roti seperti ini, karena benar-benar teksturnya itu lembut banget. Dan yang jelas ini sangat ekonomis ya, karena nggak pakai telur. Setelah selesai kita bulat-bulatkan semua, aku siapin loyangnya yang sudah aku oles dengan margarin tipis-tipis dan dialasin dengan kertas roti. Ini saatnya aku mau isi rotinya. Aku gilas dulu, ini aku pipihkan. Kita gilas dengan rolling pin atau enggak digilas seperti ini juga bisa. Kita bisa tekan-tekan aja dengan jari-jari kita. Ini aku mau isi keju ya teman-teman, tapi kalau mau polosan juga nggak apa-apa, karena tadi pertama di bahan-bahan utama tadi aku nggak sertakan isiannya, karena pada dasarnya roti ini sudah manis, jadi nggak dikasih isi juga nggak apa-apa. Tapi anak-anakku suka pengennya ada isinya. Setelah kita kasih isian, kita cubit-cubit ujungnya, kemudian kita rounding. Nah, biar halus seperti ini, kita tempatkan di loyang ya teman-teman. Ini aku ambil lagi adonan rotinya dan aku pipihkan pakai tangan aja. Tuh, kalau sudah kalis elastis seperti ini enak ya teman-teman. Kalau dipipihkan pakai tangan aja juga udah lentur. Nah, kita isi, kemudian kita tutup dan kita cubit-cubit nanti ya, biar isinya tidak keluar. Kalau isi keju sih emang nggak cenderung keluar ya nantinya, tapi biasanya kalau isian coklat, selai coklat itu kadang isiannya suka ada yang keluar. Resep roti ini bener-bener wajib kita coba ya teman-teman, soalnya ini tuh bener-bener enak banget, manisnya itu pas ya, pas banget, nggak kemanisan. Ini tuh bener-bener lembut, bener-bener harus dicoba, nggak nyesel deh. Ini bakal ketagihan kalau bikin roti ini. Untuk isian keju aku hanya bikin 2 baris, dan setelah isian keju selesai aku mau bikin isian coklatnya juga 2 baris, jadi 8 seperti itu ya teman-teman. Nah, ini aku selesai isian kejunya, aku mau bikin yang isian coklatnya. Aku punya selai coklat seperti ini. Ini bisa dibeli di toko bahan kue atau kita juga bikin sendiri juga bisa. Kita ambil adonannya, kemudian kita pipihkan di tangan aja ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan selai coklat. Kita lanjutkan lagi. Ini kita pipihkan adonan, kemudian kita isi selai coklat.
Begitu juga seterusnya, lakukan hal yang sama. Video roti ini sebenarnya sudah lama tapi belum sempat aku edit. Kebentur akunnya selalu ada pesanan, jadi baru kali ini aku bisa share video ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga ya, kalau bikin roti itu kalau adonannya kelembekan itu ditambahin terigu boleh nggak ya? Sebenarnya kalau kita ngikutin resepnya insya Allah itu nggak akan kurang apa-apa ya, itu kita tinggal terusin aja. Biasanya itu belum kalis ya, karena suhu udara di rumah kita itu mungkin cenderung lagi dingin, jadi si adonan itu terlihat seperti lembek aja. Itu kita jangan panik, kita lanjutkan aja ngemixernya sampai adonan itu kalis ya teman-teman. Ada juga pertanyaan, kok adonan aku seperti kayak kurang air susunya ya, gimana, apakah itu ditambahin air susunya lagi atau gimana? Itu nggak usah ya teman-teman, menurut pengalaman aku ya, karena mungkin itu belum dimasukin margarin ya, jadi seperti kayak kekurangan air susunya, padahal kita lanjutkan aja. Kalau sudah dimasukin margarin biasanya itu akan lembut sendiri, akan lembek sendiri ya. Jadi kalau lagi ngadon roti itu kita jangan mudah panik ya teman-teman. Asal kita ngikutin resepnya, insya Allah adonan rotinya pasti jadi ya. Banyak berseleweran di dunia medsos ya, itu resep-resep makanan atau apa, terus kemudian kita coba, itu hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu seperti pembohongan publik ya. Nah, aku share di sini itu memang sesuai apa yang aku bikin ya teman-teman. Nah, ini rotinya sudah selesai semua aku bikin, kita tinggal tunggu proofing selama kurang lebih 1 jam atau sesuai suhu ruangan di rumah teman-teman ya. Karena cuacanya terang dan suhu rumahku ini hangat, jadi ini proofingnya hanya 45 menit ya teman-teman. Nah, ini aku mau olesi dengan susu cair biar adonan rotinya tidak kering ya teman-teman. Aku lumasi dulu dengan susu cair. Kalau tidak ada susu cair juga nggak apa-apa, pakai air putih biasa kita lumasi agar permukaan rotinya tidak kering ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa ini kita lumasi dengan kuning telur, nanti pakai 1 kuning telur dan 1 sendok susu cair ya. Ini biar warnanya lebih gold itu pakai kuning telur dan susu cair ya teman-teman, tapi aku lebih suka pakai susu cair aja atau air aja ya teman-teman. Setelah selesai semua kita lumasi permukaan rotinya, nanti aku mau taburin keju dan taburin seres, itu hanya untuk menandakan bagian isi mana yang diisi keju atau yang diisi coklat ya, itu hanya menandakan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini aku kasih taburan keju pada isian yang keju dan aku kasih seres pada isian yang isinya selai coklat. Kalau semuanya udah ditaburin keju dan seresnya, saatnya kita oven di suhu 180 selama 15-20 menit ya teman-teman. Ini dia rotinya sudah matang. Yeay, rotinya sudah jadi. Nah, pas masih panas-panas seperti ini, kita langsung olesi dengan margarin ya teman-teman, biar permukaannya mulus, licin, dan tidak kering.
Wangi rotinya, wangi banget ya teman-teman. Ini wanginya kayak wangi madu, padahal kita nggak pakai madu ya, tapi ini benar-benar wangi banget. Setelah semuanya selesai diolesin margarin, aku mau coba lepasin dari loyangnya ya teman-teman. Nah ini dia, tuh lihat teman-teman, tuh ini bener-bener wangi sekali, ini menggugah selera sekali ya teman-teman. Ini rotinya menul-menul, lihat itu, ya Allah, permukaannya cantik sekali ya, tuh ya Allah, ini benar-benar menggugah selera ya teman-teman. Ini di belakang aku anak-anakku sudah mulai Noel-Noel, mau nicip-nicip. Nah sekarang giliran aku mau icipin yang rasa keju dulu. Tuh teman-teman, ya Allah, ini seratnya bener-bener lembut sekali. Lihat pas aku ambil juga ya, ini ya Allah bener-bener ini patut dicoba ya teman-teman resep ini. Tuh lihat teman-teman, seratnya ini benar-benar empuk banget. Kita coba lihat tuh teman-teman, seratnya Masya Allah ya, ini bener-bener lembut banget teman-teman. Ini aku mau cobain, Masya Allah, ini kelihatannya, aduh, di dalamnya kejunya juga ikut lunak ya, meskipun masih terlihat seperti tidak meleleh. Emang ini bukan keju yang meleleh ya, tapi ini bener-bener lembut banget. Ini panas-panas dimakan enak banget teman-teman. Tuh lihat ya Allah teman-teman, ini bener-bener Masya Allah banget ya. Aku cobain ya teman-teman, ini tuh lihat nih, aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, bener-bener enak banget ya. Ini patut dicoba nih resepnya nih teman-teman. Giliran yang rasa coklatnya aku juga mau cobain juga. Ini coba coklatnya, ini meleleh enggak ya, karena ini beli di toko bahan kue. Wow teman-teman, lihat seratnya Masya Allah banget ya. Tuh ini coklatnya meleleh ya teman-teman. Ini bener-bener wow, super lembut teman-teman. Ini aku mau cobain yang rasa coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini patut dicoba ya teman-teman. Bagi yang suka video ini silahkan like, komen, dan jangan lupa share. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dah, wassalamualaikum.